RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, bersama kawan RDAY, mari kita simak PEan syair AHN dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Umi Kalsum dari Kebumen. Ya. Saya udah 2 kali kesini. Yang pertama bulan Oktober 2024. Alhamdulillah saya udah berhasil. Umi Kalsum. Iya. Yang pertama dulu saya kesini langsung meraktekin itu yang bangun jam 00. Alhamdulillah saya punya utang di UPK kecamatan. Setelah saya praktekin sebulan, alhamdulillah kurang 15 juta dilunaskan Pak Haji. Iya. Nah, terus yang kedua ini saya mau anak saya itu yang pertama udah selesai kuliah S2 kemarin hukum, kebetulan udah kerja di advokat, tapi jodohnya belum ini Pak Haji, udah umur 29 tahun. Anak ibu lagi perempuan? Perempuan. Iya. Yeah. Terus ini yang satu kemarin 2 kali gagal, udah pantohir di AD sama di AU. Laki perempuan? Perempuan ini. Ya. Nah ini mau minta itu dari Pak Haji biar besok mau ikut lagi di AD. Ikut bisa. Lagi aja ikut, tapi disuwuk. Mau gak dia disuwuk? Jadi anak yang disuwuk sama mamahnya, jadi diremes alat kelamin mamahnya, diremes beda, dicolek sama diremes beda. Enakan diremes. Nah, taruh di muka wajah anaknya. Nah, lulus secapa, lulus secaba, sekolah calon bintara, lulus. Nanti kalau mau berangkat tes, dilangkahin di depan pintu. Jadi di depan juga. Anaknya di depan pintu juga. Anaknya di depan pintu tiduran, madep ke atas. Ibunya ngelangkahin nggak boleh pakai celana dalam. Kalau yang dilihat terang terkabul, kalau gelap nggak bisa. Nah gimana dong Pak Haji kalau gelap? Alat kelaminnya pasang neon. Hah? Sampai alat kelamin ibunya copot 9 kali. Manjur Bu, anak saya juga begitu kok. Anak saya kan dokter. Pertama dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 nih SMA mau sekolah dokter lagi. Saya gituin. Anak saya kan umurnya berapa ya? Lahir tahun 97. Nah pada saat itu nggak mau merit, nggak mau. Mau karir dulu, mau ngambil spesialis. Oh colek. Kawin sama dokter. Sekarang anak saya kawin sama dokter. Jadi mantu saya dokter, laki. Anak saya perempuan. Kemarin nikah tahun 2023. Sekarang udah punya anak 1. Colek Bu. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perah nggak bisa Bu. Mesti banyakin air. Biar pulen. Bisa? Insya Allah. Ya. Bisa. Jangan insya Allah. Pasti bisa. Itu kemarin kan pas saya buka YouTube itu, pas kebetulan Pak Haji bilang gini, itu buka itunya Pak Nasrullah itu kan bisa ada sholat tobat gitu. Itu gimana Pak Haji? Jadi gini, kalau kan Bapak dan Ibu masih meragukan ilmunya RDAY, sholat tobat yang 18 kali sholat tobat. Nah kalau Bapak dan Ibu masih meragukan ilmu RDAY, kan alhamdulillah udah ada yang terkabul 3. Nah kita besok mau berangkat ke Dubai. Tambahin lagi dong, kita kan nyari sebanyak-banyaknya. Iya. Kalau bisa 1000 orang. Ini baru 3. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. 3 juga udah kadaluarsa semua. Udah expired. Nah maunya gua, Ibu praktekin. Nanti kalau Ibu gak percaya, Ibu lihat TikTok, YouTube-nya Pak Nasrullah, iya, Magnet gitu Rezeki. Kemarin, Pak Haji. Magnet Rezeki, iya. Namanya Pak Nasrullah. Lihat TikToknya. Dia maksain sholat tobat 57 kali sholat tobat setiap hari. Cair 21 miliar. Kalau di RDAY enggak, cair 10 miliar aja dulu. Nanti dapat dari saya bonus 1 miliar gitu. Ibu praktekin.
Bisa? Siap. Yuk. Ayo, ada lagi Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Sebelumnya saya Aris Utomo dari Cirebon Pak Haji. Ya. Ini saya yang kedua kali ke sini. Sebenarnya sih ini pertanyaan istri saya Pak Haji. Sebelumnya saya terima kasih ke Pak Haji karena lewat Pak Haji saya sama istri ibadah jadi bertambah Pak Haji, meningkat. Alhamdulillah Pak Haji. Ini pertanyaannya pada saat kami pulang dari RDA yang pertama itu istri dimimpikan ketemu Pak Haji. Ceritanya itu Pak Haji datang dalam mimpi istri. Mimpi? Iya Pak Haji. Yang mimpi siapa? Istri Pak Haji. Istri. Pak Haji bilang ke istri, kalian tuh pasangan harmonis bilang gitu. Tapi sini kamu ada aura negatif. Kemudian Pak Haji nyubit lengan istri. Pak Haji nyubit lengan tangannya istri Pak Haji. Nyubit lengan istri lo? Iya. Gile genit banget gue. Nggak ada kerjaan, gue biasanya kalau nyubit alat kelamin. Kenapa di tangan? Iya tahu Pak Haji tuh. Aduh, nggak ada kerjaan. Terus, Mana bini lo, gue cubit sini alat kelaminnya. Tiba-tiba itu kata istri itu di ujung telapak tangan itu keluar kayak semacam batang lidi. Ternyata pas ditarik itu cacing kata Pak Haji. Ya. Cacing kemudian ditarik keluar, tiba-tiba keluar banyak belatung. Nah pada saat itu istri terbangun karena rasa tangan tuh sakit seolah-olah tuh nyata Pak Haji. Terus pas lihat jam tuh jam 12 malam. Akhirnya setelah itu ya istri keringat waktu itu terus ijab kabul. Akhirnya istri bertanya tentang mimpi itu apa itu Pak Haji. Dan kemudian malam berikutnya istri mimpi kembali. Mimpi Pak Haji itu ngasihkan koi emas ke istri Pak Haji. Dan akhirnya malam berikutnya berturut-turut istri itu datang ke sini. Akhirnya malam ini datangnya kedua kali Pak Haji. Yang pertanyaan kedua, ini kan istri kan jualan sewa lapak tanah orang Pak Haji udah 5 tahun. Istri ada Jualan apa? jualan jajanan di anak kampus Pak Haji. Jualan anak-anak kampus? Iya jajanan anak kampus. Jualan jajan anak kampus apa tuh? Semacam kayak bakso ikan begitu Pak Haji. Oh. Nah, istri tuh kepingin milikin tanah yang disewa tuh Pak Haji udah 5 tahun. Akhirnya istri tuh istiqoroh. Udah berhari-hari selalu mimpikan tanah itu dapat. Kalau sumpamanya tanah itu berkah bagi kami untuk ibadah kedepannya Pak Haji, minta disabdain Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang urgent apa nih, pertanyaan yang urgent? Yang kedua Pak Haji. Yang kedua masalah istihoroh. Istihoroh? Istihoroh yang tanah yang mau di... Ya sekarang punya uang nggak buat beli tanah itu? Sebelumnya sih belum terkumpul Pak Haji. Ya udah pakai sholat ini, kan cair 10 miliar. Siap Pak Haji. Nih, bisa? Bisa. Praktekin ya. Siap Pak Haji. Pak Nasrullah cair, masa kamu nggak cair? Siap Pak Haji. Ya. Yuk, ibu atau bapak apa lagi? Yo, ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, nama? Nama Mujiati dari Bali. Ya, Mujiati. Mujiati dari Bali. Yang dari Bali. Pertanyaannya apa? Ini alhamdulillah motor saya sudah ketebus Pak Haji. 2, tinggal 1. Motornya udah ketebus. Iya 2, tinggal 1 Pak Haji. Yang digadein 2, yang ketebus 1. Yang digadein 3 Pak Haji. Yang digadein 3. Iya, yang udah ketebus 2. Sama tinggal utang-utangnya aja belum. Yang lain belum Pak Haji. Iya. Dan suami saya sekarang sudah ngomongnya udah mulai halus Pak Haji. Oh iya. Ya, jadi udah. sekarang pertanyaannya apa? Ini Pak Haji untuk apa? Untuk bisa lunas utang yang lainnya. Manggil Bu, kayak manggil kucing. Pus, pus, pus. Kan datang kucingnya. Atau ayam. Ker, ker, ker. Nah ibu manggil. Pasti lunas minggu ini, pasti lunas hari ini, pasti lunas hari ini, nanti lunas. Manggil. Gitu Pak Haji Manggil. ya. Soalnya saya kan masih di sini Pak Haji, kan Pak Haji harus di sini. Manggil, ibu manggil aja. Manggil. Di masjid teriak-teriak. Nanti kan dijemput pakai ambulan. Oke? Iya, terus gimana itu Pak Haji gininya nanti? Maksudnya? Suami saya kan udah mulai gini sama saya udah mulai baik.
Tapi masih sama saudaranya itu Pak Haji, masih ngikutin omongan saudaranya Ibu gitu loh. panggil dong suami. Suami saya takluk sama saya. Suami saya takluk sama saya. Suami saya takluk sama saya. Nanti takluk sama ibu. Saya mau ngubungin udah nggak bisa kan, nggak ada HP Pak Haji. Ya nggak bisa. usah Jadi dihubungin. pinjem. Nggak usah dihubungin, nggak usah. Nanti ibu cari sandal. Halo. Pinjem sama temen dulu Pak Haji. Kan Boleh. saya masih di sini soalnya. Boleh. Tuh. Panggil, panggil. Terus saya ditanya kapan kamu pulang? Nggak tahu, sebentar, masih aku mau tenang aja dulu. Saya gitu sama suami saya. Boleh, nggak apa-apa. Tuh. Praktekin ya. Iya Pak Haji. Sip. Ya, terima Yuk. kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, ini Ya. saya kenalkan, ini niat saya ya pembukaan aja, perkenalan Pak Haji. Ya. Saya Misbah dari Jawa Tengah. Apa? Jawa Tengah, Solo. Solo. Solonya Boyolali, Pak. Boyolali. Boyolali. Maaf sebetulnya saya betul-betul masih baru Pak Haji. Betul-betul Masih baru ketemu dengan YouTube-nya Pak Haji. masih baru. Baru 10 hari yang lalu. Baru 10 Saya hari. pastikan dan saya yakinkan seyakin-yakinnya untuk ketemu Pak Haji. Nih ketemu. Maksud saya supaya hajat terkabul gitu kasih. Pasti. Nah, bahkan saking itu nekatnya, kuatnya kemauan, sebelum berangkat kemarin itu saya sumpahin Pak Haji. Sumpahin. Sumpahin begini lewat memeknya sang istri. Apa? Nyium memeknya sang istri. Seperti halnya Kayak gimana tuh? Coba contohin. Contohin. colek, cium, pasti berhasil. Colek, cium, pasti berhasil gitu Pak Haji. Nyoleknya gimana nyoleknya? Gimana? Nyoleknya gimana nyoleknya? Ya nyoleknya begini Pak Haji. Gitu. Pasti berhasil. Coba gimana? Pasti berhasil. Terus Yang dicolek diem aja. yang dicolek memeknya. Dua-duanya sama teteknya Pak Haji. Sama teteknya. Istri diem Bahkan- aja. Gimana? Istrinya diem aja. Nggak protes. Memang sudah diberitahu saya. Oh diberitahu. Nah, diberitahu. Gimana beritahunya? Untuk syarat supaya cepat berhasil begitu Pak Haji. Dari Pak Haji seperti itu arahannya. Ajarannya. Nah, ada lagi yang saya prakteknya banyak sekali. Setiap saya tahu Pak Haji memberikan arahan, saya tirukan. Bahkan termasuk menjual tanah, menjual kendaraan, walaupun belum berhasil. Yang berhasil gigi Pak Haji. Gigi. Sembuh, langsung sembuh. Sakit gigi. Saya sendiri. Gimana ngobatinnya? Begini, sembuh gitu. Baru 3 kali enggak, belum 9 kali, 3 kali sembuh. Oke. Alhamdulillah. Tapi ada yang bikin tegang di jalan kemarin Pak Haji. Tegang. Baru berangkat 5 kilo berjalan, dompet sama isinya semua ketinggalan di rumah. Ah. Jadi berangkat enggak bawa apa-apa. Terus sampai di Pamanukan, HP juga ketinggalan. Jadi saya plong-plong ke sini Pak Haji. Tapi setiap saya kejadian seperti itu, saya sumpahin seperti arahan Pak Haji. Setiap mengalami bangsa kepahitan, pasti saya sumpahin. Ini tanda pasti berhasil, gitu Pak Haji. Begitu saja. Dompet ketinggalan, uang ketinggalan, HP ketinggalan. Jadi yang nggak ketinggalan alat kelamin bapak doang. Iya. Karena nempel ya. Iya. Kalau nggak nempel juga pasti ketinggalan ya. Iya Pak Haji. Pohon nanti didoakan semua hajat-hajat saya seperti Doain lu nggak ada kerjaan. maksudnya Saudara bukan, teman bukan. Jadi nanti kamu berdoanya ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Iya. Kalau gue doain bapak ya nggak mungkin lah. Kok nggak mungkin Pak Haji? Kan saudara bukan, teman bukan, tonggo bukan. Jadi bapak nanti berdoanya ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Bapak juga nggak boleh ngomong begini. Anak yatim doain bapak ya biar utangnya lunas. Sampai kiamat nggak bakal terkabul. Kenapa? Kan itu anak kecil, maksud doain bapak. Jadi dia cuma ngaminin doang. Amin. Iya. Alat kelamin saya ngaceng. Amin. Tut. Iya Pak Haji, makasih. Oke? Makasih. Sip. Assalamualaikum. Ya, ibu apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Punten sebelumnya Pak Haji, suara saya lagi serak. Mungkin saya dengan suami sudah 8 kali ya Pak Haji kesini. Ya. Banyak perubahan-perubahan, terutama dengan psikologi saya Pak Haji yang biasanya suka marah. Itu saya coba praktekin dengan ilmunya RDAY, dengan Pak Haji yang selalu memberikan pencerahan. Alhamdulillah emosi kepada anak saya juga sudah mulai mereda. Terus hubungan suami istri juga Bapak lumayan harmonis alhamdulillah sekarang ini. Cuman mungkin Bapak mau, Pak Haji mungkin saya mau menanyakan, ketika saya mempraktikkan 18 sifat yang kata Pak Haji sifat bangsat itu, saya coba praktekin Pak Haji. Cuman sampai saat ini belum terlihat ya Pak Haji. Tapi yang belum saya praktekin itu mandi malam Pak Haji jam 00, karena memang berat banget kita praktekin. Terus sama apa, baca Qurannya Pak Haji. Kalau yang lainnya Bismillah kita upayakan gitu Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana caranya? Yang pertama, biar saya yakin gitu Pak Haji, yang bilang Pak Haji pasti gitu kan terkabul. Yang Pak Haji bilang tadi bahwasanya jangan berdoa tetapi kita baca Quran ya Pak Haji, mungkin itu kali ya. Iya, ganti dah. Sementara kan Bapak dan Ibu berdoa. Nggak salah juga sih berdoa, bagus. Tapi kan berharap dengan berdoa. Kenapa nggak diganti baca Quran aja? Kan Allah tahu maunya kita. Udah baca Quran, paksain 12 juz. Soalnya saya tanya, hajatnya mana? Lemot saya liatin. Karena tiap hari dia berdoa. Dari jam 00 sampai subuh berdoa. Nangis karena rumahnya mau dilelang. Jam 9 dia telepon BRI top up. Lah ngapain lo tadi berdoa dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Nggak taunya jam 9 take over dari BRI ke Mandiri. Oh si goblok. Dia berdoa dari jam 00 sampai pagi. Berdoanya nangis di atas sajadah. Jam 9, jam 8 dia telepon Bank BRI. Take over ke Bank Mandiri. Lo gimana sih? Baca Quran. Paksain baca Quran. Paksain. Oke? Iya. Makasih banyak Pak Ya. Haji. Ya. Ayo. Bebas mau nanya apa aja. Assalamualaikum, Ya. Pak Hasan Buhori, Nama? Tangerang. Nama siapa? Pak Hasan Buhori, Hasan Buhori. asalnya di Karawang, Kampung Kedaung, Desa Tanjung, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Ya. Umur Tahun berapa? 103 tahun. 103 tahun, Man. Tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa? Ulangi. Nama siapa? Alamatnya di mana lengkap? Nama siapa? Kelahiran saya daerah Karawang. Ya, namanya siapa namanya? Pak Hasan Buhori. Nama. Jadi, Alamat? sekarang di Kampung Cerewet, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, tahun Pantesan 92. kalau cerewet. Kampung Cerewet ya. Umur? Lahir tahun 22. Lahir tahun 1922. Lahir di mana? Lahir di Kampung Kedaung, Desa Tanjung, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Nah, lahirnya tuh di ember atau di panci waktu itu. Iya, mungkin di Tampah. Tepuk tangan dong. Jadi umurnya 100. Ya, minta doa anak Mama Kiai. Umurnya berapa? 103 tahun. Lahir tahun 22. Nyuwun hampurana supaya Sunda ya. Iya, Sunda dah. Supaya Ini kita pada kaula nggak ieu. ngerti kok. Ayo dah ngomong bahasa Sunda biar pada nggak ngerti. Rek diedankeun urang Kedaung.
Karena kulama anak terakhir bontot. Yo, Bapak bontot. Bontot. Berapa bersaudara? Saudara 7 ninggal ke semua pada busung. Punya saudara 7 bersaudara. Iya, pada 7-nya meninggal semua. Semua. Orang tua meninggal semua. Semua. Istri pertama meninggal. Istri pertama Bandung dan meninggal. Meninggal. Istri kedua. Kedua di Derwolong meninggal. Istri ketiga. Istri ketiga di Walahar meninggal. Istri keempat. Istri keempat Jatisari meninggal. Istri kelima. Kelima di Tebuk Bango meninggal. Istri keenam. Istri keenam Randa punya anak. Tepuk tangan dong untuk Raja Kawin. Nyuwun anak Mama Kiai. Jadi tadi nama tahlil. Baru hafal. ngomong Raja Kawin langsung hujan deras. Aduh, jadi terakhir kawin sama istri yang keberapa terakhir? Istri Ke-9 apa ke-10? Ke-6. Hah? Jadi datang sendiri perempuan tuh. Perempuan datang sendiri. Iya nggak pernah nganjang saya mah. Wow, dicari wanita Iya. yang berminat sama laki-laki 103 tahun. Iya. Yang berminat hubungi di HP nomor. Iya. Istri sekarang kan orang sugih. Sawana 3 hektar 3/4. Pengen saya nggak punya, pulang aja. Lu ke kampungnya lah. Saya tak malu ke orang kampung. Saya di masjid aja. Tuh. Oh datang orang tuanya, orang tua saya dipaksa suruh Jadi kawin. Bapak kawin 6 kali apa 7 kali? 6. 6. 6-6-nya datang semuanya ya. Datang semua, belum Gak ada pernah yang Bapak nganjang. cari ya. Iya. Gak ada yang cari ya. Iya, tapi sugi-sugi kabeh. Hah? Baleunghar kabeh. Saya orang nggak punya, maksa aja. Sama di masjid Oh, aja. perempuannya kaya-kaya. Kayak Iya. gini dong nih. Ini kaya-kaya nih, kayak gini, kayak gini. Kayak semua, tapi pada meninggal semua 5. Oh, 5 meninggal semua. 5 tinggal ini yang punya anak 4. Berarti Bapak nikah nggak ada yang hidup. Nggak Istri ada yang pertama, hidup, kedua. meninggal Nah, semua. berarti di punggung Bapak ada tai lalatnya nggak? Iya. Hah? Hah? Di punggung Bapak ada tai lalatnya nggak? Laki 3. Di punggungnya Bapak, punggung belakang punggung, ada Oh. tai lalatnya nggak? Kurang tahu tuh. Di alat kelamin Bapak ada tai lalatnya nggak? Iya. Pada mawa. Di kemaluan Bapak ada tai lalatnya nggak? Kurang tahu tuh. Jadi minta doa anak Pak Haji. Jadi Bapak dari 6 istri, anaknya berapa semuanya? 6 ini Randa punya anak 4. KB mah nggak punya anak. Kenapa? Jadi Bapak anaknya berapa ya? 4. 4. Yang hidup berapa ya? 4. Cewek 2, cowok 2. Hidup semuanya apa udah pada mati itu Hidup 4-4-nya? semua. Hah? Pesantrenan semua. Hidup semua? Ya. Oh. Disekolahkan sama Cina semua. Oh iya. SMP, SM, Sanawi, Alia, pesantren Cina yang biayain. Iya. Tapi Kalau Bapak saya- di sekolah sama orang Turki kali ya? Saya mau dipicekin sama Udin Tamin. Nah. Saya digedik ininya, Ah. aku sirik, kena anak saya di sekolah sama Cina semua. Ya. Sirik, tadi nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Yang merigasa saya pada mati. Iya. Sekarang Bapak pertanyaannya apa nih? Hah? Bapak sekarang pertanyaannya apa? Pengen umur panjang apa umur pendek? Itu terusnya Allah Ta'ala. Hah? Pengen bersihin hati saya datang ke sini itu baru hari ini. Oh ya. Ditunjukkan sama muridnya Pak Haji di Cikampek, di stasiun. Muridnya Pak Haji di Cikampek di stasiun. Dia mau ke Jawa, tas belanja iwak asin. Mau ke Jawa. Oh, iya. Ngobrol. Dia ngeluhkan hadis. Oh, udah masuk kan hadis saya. Bapak suruh ke sini. Bah, ke sana. Ke Lewiliang. Ke Lewiliang. Lewiliang nyasar ke Cibodas. Oh, ke Cibodas. Balik lagi ke sini. Maklum ya udah 103 ya. Iya. Ya, Harusnya baru ke tahu Lewiliang kamu nih ini. datangnya ke Cibodas. Ya, Balik lagi. balik lagi ke sini jauh.
Jauh. Ya terus ngojek. Ngojek. 30.000 ke sini. 30.000 sampai sini. Iya. Lalu udah tahu sama Pak Haji. Tahu Deketin Pak. mic-nya, deketin mic-nya. Mic-nya deketin mulut, deketin. Mic-nya deketin. Nih, deketin. Minta bersihkan hati Pak. Iya. Mic-nya Saya- deketin. Iya, naikin. Nah, tegak. Nah, Karena- ngaceng. Nah. Maaf ya, Pak Haji. Ya, Saya itu hatinya peteng. Mau diedankan sama orang kampung. mau diedankan. Iya, suruh kulit macul. Oh ya, Suruh ngutong padi di sawah orang gak mau. Mending ngawula di kiai. ya. Bismillah dapat, teteh dapat. Papaan. Urusan usaha banyak. Ya, jadi pertanyaannya apa ini sekarang malam ini? Pertanyaannya apa? Saya Pertanyaannya mau Bapak apa? Membersihkan hati saya. Membersihin hati. Supaya tahlil, arwah, apal. Sekarang aku tuh nggak inget lagi. Nggak inget lagi. Iya, tadinya mah udah kepake. Ya, Masya Allah, nangis aja saya. jangan nangis. Nangis Udah apa? tua, buat apa nangis? Iya, Jangan nangis. Mendingan Bapak lari pagi. iya. Ini Ya, bantu berarti doanya. saya lepas anjing herder saya. Saya ada anjing herder 7. Karena anak saya nomor 2 jadi merbut masjid. Ya, Muhammad Jainul Arifin. ya. Jadi sekarang pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya, saya kesini mau silaturahmi. Ya. Pak Haji. Saya supaya ingat lagi arwah sama tahlil. Ya. Itu. Gimana caranya gitu? Gimana caranya? Nanti Bapak di masjid sama anak yatim kecil-kecil yang Iya. umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya. Kan temen Bapak tuh, lucu-lucu. Iya. Jadi Ngaji sama anak yatim. supaya membersihkan hati. Ya nanti dibersihin Perasaan. hatinya sama anak yatim. Yatim kurung. Iya. Yang umur 3 tahun, yang mau pada berangkat umroh. Kan besok kita mau berangkat umroh. 160 anak yatim. Nah nanti Bapak main sama anak yatim. Nanti kalau anak yatim seneng, nanti Bapak dibawa umroh sama dia. Kita berangkatin. Bapak tugasnya ngangkat koper. Ketawa. Ada lagi gak pertanyaannya? Tapi mantu saya Purbalingga itu ceweknya Injen itu yatim, nggak tahu bapak. Tapi benar sekarang udah. Boleh nanti Bapak ke masjid ya. Ngobrol-ngobrol sama anak yatim ya. Anak yatim senang kalau sama orang yang usianya udah tua 103. Nanti Bapak ke masjid ya. Ngobrol di masjid ya. Bisa? Assalamualaikum. Salah. Tepuk tangan dong. 103. Ya. Habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Nama Jimmy dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Payakumbuh, Sumatera Barat. Iya, Pak Haji. Jadi saya dari istri disuruh baca YouTube-nya Pak Haji Ya. sambil belajar-belajar. Ya. Akhirnya saya laksanain lah selama 9 hari 9 malam mandi jam 00. Ya. Kemudian baca Quran sampai subuh. Ya. 12 juz sampai hatam Qurannya. Ya. Selesai dalam satu kali Ya. pelaksanaan. Kemudian saya disuruh berangkat ke sini oleh istri untuk bertemu dengan Pak Haji. Ya. Mau privat silahkan Pak Haji karena hutang saya 1 miliar. Ya. Kemudian nanti bagaimana caranya ikutin petunjuk Pak Haji supaya hutangnya bisa lunas dan bisa tajir melintir kaya Ini raya. Begitu Pak Haji. Sholat taubat 18 kali. Insya Allah akan dilaksanakan Pak Haji. Ya. Nih. Kemudian istri juga pesan suruh daftar ke Pak Haji untuk jadi mutawifnya anak-anak yatim berangkat. Nggak usah daftar bos, nanti yang nyeleksi anak yatim bukan gue. Alhamdulillah. Kalau anak yatim lihat Amin. bapak benci ya nggak masuk. Amin, Coret.
Amin. Apalagi? Dulu harta benda saya banyak sekali Pak Haji, saya miliarder dulunya. Ya. Tetapi pada saat Covid semuanya hilang, Ya. semuanya terjual. Ya. Jadi saya 5 tahun ini sekarang melarat, pekerjaan aja tidak ada. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya dikasih Lo sebenarnya ujian. melarat, doa gua tahu tiap malam biar lo melarat. Iya. Karena kalau nggak melarat lo nggak bakal datang ke RDAY. Iya. Nggak betul. mungkin. Nah, jadi saya yakin. Jadi yang disalahin gua aja. Jangan disalahin nasib. Ya, saya yakin datang ke sini mudah-mudahan dengan doa anak yatim nanti bisa merubah hidup saya kembali normal seperti dulu. Pastilah bos. Amin, amin. Terima kasih Pak Haji, itu Ya, saja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sep. Yo, Bapak dan Ibu, mana yang menanya lagi? Ayo. Habis. Ayo. Boleh. Enggak disorot, enggak. Lagi kalau disorot HP-nya rusak. Ayo. Namanya siapa? Nama Neneng yang kemarin Pak Haji. Namanya siapa? Neneng. Nenen. Ya. Nenen. Neneng ya. Neneng. Iya. Oh, ada G-nya. Ya yang kemarin tuh. Kalau ada G-nya Neneng. Kalau G-nya hilang, Nenen. Tinggal di mana Nenen? Kemarin kan di Cinangneng, di Cinangneng. Cinangneng. Ya. Oh iya, Cinangneng. Namanya Neneng. Kemarin udah cerita sama Pak Haji. Kapan ceritanya? Kemarin kesini saya kan nggak ada yang tahu tuh. Apa? Keluarga kesini. Ceritanya apa kemarin? Kan saya di apa tuh? Deketin mic-nya. Ditunggu-tunggu utang, dikejar-kejar utang. Terus saya kan kemarin suruh pergi itu sama anak. Terus kan kemarin udah 2 hari. Saya suruh pulang dari sini. Saya kan mau ke Jakarta nggak ada ongkos, diongkosin sama Pak Haji kemarin. Terus saya tadi habis subuh saya ke Jakarta. Maksudnya saya pengen bisa jualan lagi. Pasti. Biar bisa bayar gitu. Pasti. Tadi nyari ke Jakarta buat modal nggak dapet. Bahkan saya muter-muter. Barangkali saya ketemu artis itu ya Pak Haji. Ini artis tuh umur 103 tahun. Ini artis nih. Mau minta buat modal tapi Tuh nggak. artis 103 tahun. Lo tanya deh. Dia main film judulnya Playboy. Tapi nggak dapet juga Pak Haji. Hah? Nggak dapet juga. Ini ada orang yang udah datang. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, belum. Ini udah ketemu. Ke kampungnya tapi nggak ketemu. Oh iya. Terus saya bingung. Saya kesini lagi tadi. Berhubung nggak dapat modal, saya mau minta apa? Jadi karyawan di sini Pak Haji. Oh nggak perlu, kita lagi cari laki-laki usia di atas 100 tahun ke atas. Ini udah datang nih. Iya, gimana saya mau jualannya nggak ada modalnya gitu. Mau Gampang, kamu buka mau cara jadi dalam karyawan. kamu berdiri di tengah sawah. Nanti kan banyak tuh kepiting, keong. Enggak lah, gampang. Nanti kamu ijab sama anak yatim, nanti kan diaminin, ijab sama Allah nanti diaminin sama anak yatim. Kamu hajatnya apa? Pasti dikabulin. Bisa? Di bawah nanti ya, berbarengan sama ini. Bintang sinetron. Nggak bisa jadi karyawan sini Pak Haji. Nggak bisa, kita kan nggak butuh karyawan. Kita butuhnya tumbal. Ya, ada lagi ya pertanyaannya, satu lagi. Sebelum tutup. Habis. Nah, Bapak dan Ibu maunya saya gimana caranya Bapak dan Ibu praktekin, paksain sholat tobat, dipaksain. Seperti Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Kalau dia bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Dia cair 21 miliar. Kita cairnya 10 miliar deh. Nggak usah gede-gede. Nah. Terus kedua, maunya saya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masih punya ibu kandung, coba Bapak dan Ibu komunikasi sama ibu kandung. Jadi tadi tamu saya, alhamdulillah hajatnya cair
130 miliar itu dia sama ibunya telepon. Kan saya tanya, bos lu bisa ngasih duit gue banyak dari mana? Kan cair Pak Haji 130 miliar. Kok bisa? Jadi saya ngikutin ilmunya Pak Haji. Saya telepon ke ibu kandung saya setiap hari, ngebel. Nggak taunya dia dengerin ilmunya RDAY, wanita yang pernah melahirkan itu doanya tidak pernah tidak dikabulkan sama Allah. Jadi manjur banget buat anaknya. Nah coba bapak dan ibu, bapak ibu doain anaknya, coba ibu yang punya anak doain. Pasti anak saya diterima kerja, pasti anak saya diperpanjang kerja, pasti anak saya gajinya sebulan 100 juta, pasti anak saya dapat jodoh ganteng kaya raya tajam melintir, usianya di atas 100 tahun. Jangan. Jadi ini yang udah ada gimana nih? Sayang. Gak ada yang humor. Tepuk tangan, sampai ketemu lagi besok malam. Bapak jangan berdiri dulu, ibu dulu.